Kebas sama kebas itu beda nggak? Kebas. Nah, kebas sama kebas. Gimana? Ke kebas sama kebas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di sini dua remaja yang bakal banyak bahas tentang sudut pandang tentang remaja. Kali ini kita bakal banyak bahas lagi hangat lah pokoknya sekarang nih. Yang kalian tahu sendiri juga kita lagi social distancing juga kan. Kalian juga tahu kan di rumah juga lagi lagi jaga jarak, lagi di rumah semuanya. Tapi tetap stay safe semuanya. Bakal jadi first podcast kita yang dan kali ini saya yang punya dapat bahan itu tentang kalau kalian tahu kau tahu sendiri kalau Fish to band indie dari Indonesia yang juga baru hangat dan kemarin dia dapat kisru sampai dia punya masalah dia klarifikasi. Jadi ini kita akan ngangkat podcast yang bertemakan tentang banyak hal tentang kita punya pendapat tentang kebebasan kita dalam berpendapat, tapi banyak orang di luar sana akan menyanggah pendapat kita. Jadi situ bakal jadi pertanyaan dalam diri kita harus mempertahankan yang namanya pendapat kita atau harus walaupun kita telah berpendapat kita minta maaf karena pendapat itu nggak sejalan sama kita gitu. Aku ya. Ini kita bahas tentang kebebasan nih. Oke. Kita mulai dari kita udah merdeka. Indonesia udah merdeka. Jadi kita semua ini udah merdeka. Tapi kemerdekaan aku ini terbatas sama kemerdekaanmu. Jadi ketika aku berpendapat, kebebasanku berpendapat itu ya terbatas sama kebebasanmu juga dalam berpendapat. Seperti itu ya. Gini, jadi sebelumnya kau kan belum tahu jelas nih apa yang tentang bisnis. Jadi aku bakal cerita dikit untuk kalian juga awal mulanya ya. Jadi ini yang aku dapat tentang dari masalah kayak gini. Jadi nanti kita bakal bahas sama dari sudut pandang remaja tadi bakal bilang tadi. Jadi ada seminggu 2 minggu jadi dan inilah yang harus kita harus kita perbaiki dari yang namanya dari negeri kita ini ya. Padahal ini sesuatu hal yang bisa dibilang udah lama. Jadi dia kemarin tuh Baskara angkat podcast tuh bareng ada tuh kayak siapa dibilang dia juga orang di musik tahu juga jadi mereka gelar podcast gitu judulnya nggak tahu lah pokoknya punya podcast terus bahas tentang musik. Terus yang kedua ada kayak talk show gitu. Jadi ini dua versi yang pertama podcast pribadi gitu kan, terus yang kedua talk show gitu. Jadi waktu ini termasuk tambah sekarang semua nih pendapatnya sekarang di situ yang aku sayangkan gini, kenapa hal itu baru panasnya sekarang padahal hal itu tidak terjadi setahun 2 tahun yang lalu. Gitu yang jadi heran kali. Jadi terus waktu tembak lah kan ini yang harus kita rubah dari sudut pandang masyarakat Indonesia untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang enggak hanya satu. Jadi banyak yang dari masalah ini jadi sebuah konflik gara-gara banyak dari orang-orang yang lihat video ini hanya separuh nggak lihat dari semua video keseluruhannya. Jadi kadang kalau misalnya kita bahas kayak gitu kayak kalau misalnya bilang sesuatu haram tapi yang ditengok dari seseorang itu hanya di poin itunya aja, nggak lihat sebelumnya. Jadi ya orang itu cuma lihat karena dia bilang kayak gini yang diambil cuma dari sisi buruknya aja, nggak dilihat dari sebelumnya itu. Berarti jatuhnya dia jadi salah kaprah ya, jadi salah paham. Itu sayangnya orang Indonesia itu kayak gitu. Makanya yang masih dalam pikiran terus itu kata-kata yang Panji waktu bilang orang Indonesia itu malas baca, malas dengarkan, malas apa, tapi jago komen. Padahal yang di komen itu belum tentu benar karena yang dilihat dia pun belum semuanya.
itulah sayangnya kenapa kan. Makanya terus Mbak lanjut lagi. Jadi di talk show-nya dia, di podcastnya dia ada dua. Si Baskara ini bilang kan dia tentang ini karena nyinggungnya bukan nyinggung sih tapi lebih ke pendapatnya dia. Jadi pertama dia bilang lagu peradaban itu lebih keras daripada lagu metal gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Dia Baskara yang bilang ya Baskara. Padahal dari situ kalau kita lihat dari awal sampai akhir bakal kita tahu bahwasanya itu pendapatnya dia saat membuat lagu peradaban itu ya kan. Kalau aku udah lihat semuanya itu, terus waktu dia talk show-nya itu dia Baskara bilang sendiri saat gue buat lagu peradaban itu rasanya sampai ke bass. Kau ngerti ke bass? Ini maksudnya ke bass? Ini ya. Ke bass sama ke bass itu beda nggak? Ke bass Ke bass sama ke bass gimana? Ini ke bass sama ke bass. Ke bass Beda nggak? apa sih ini? Gini, sama lagi kan. Ini bass ini kau artikan ini alat musik atau bass? Iya, bass. Ya, makanya waktu dia bilang itu, waktu dia buat lagu itu sampai ke bass. Nah, sampai dia bilang terus artinya sampai gak ada rasanya. Kau tau ke bass? Iya, Bener kan? mati Terus rasa. mati rasa. Terus kalau ke bass, nah yang musiknya. Jadi di situ waktu dia, jadi si Baskara ini udah klarifikasi dari Instagram apa namanya? Postingan TV. Ya. Jadi kemarin tuh Baskara sama Visa ini udah klarifikasi dari Instagram apa tadi itu apa IGTV-nya tadi dia bilang gitu untuk minta maaf itu. Padahal itu sudut pandangnya dia sendiri dan mungkin dia tuh minta maaf karena ya biar nggak makin parah aja gitu kan. Terus yang kedua yang dia podcast sampai sejam lebih gitu. Ya gitu juga ya mungkin kebanyakan orang melihat hal-hal yang kayak gitu dia dari yang namanya hanya sepotong. Misalnya tuh video 1 jam tapi ini cuma 1 menitnya. Padahal nggak bisa kayak gitu. Ibaratkan yang dia omongkan itu udah intinya, tapi sebelumnya itu kok nggak tahu apa artinya. Jadi kau cuma nangkap itunya aja, terus karena kau dengar yang kayak gitu menurutmu itu negatif, kau ambil negatifnya aja. Tapi kau nggak mau melihat semuanya. Itu saya dengar. Intinya kalau orang Indonesia ini terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengambil kesimpulan berasumsi ya. Iya, asumsi. Itulah sudut pandang dari kita remaja juga ya. Ini sudut pandang kita kan, yang sama-sama lihat. Ya kita mungkin kita ini berpendapat juga bahwa terus nanti ada orang yang lihat ya itu tergantung dari sudut pandang kalian dan ini sudut pandang kita. Ya pasti apapun itu yang keluar dari pikiran kita bakal kita filter juga, kita bakal apa sebelum kita menyuarakan sesuatu gitu. Makanya kan nggak asal aja kita ngomong gitu. Kau tahu lah sendiri lah, namanya juga orang yang berkarya apa gitu, walaupun yang di kayak mana bakal ujung-ujungnya semua juga jadi karya. Nah dia nggak akan tinggal diem aja. Ya apa sih artinya kayak gitu? Makanya sampai dia bilang mungkin ya terus ini kita bakal lari kayak namanya kalau komentar-komentar dari sosial media itu parah-parah kali ya, tahu sendiri lah ya. Makanya sampai ada orang yang bunuh diri. Menurut gua kalau itu bukan komentarnya sih yang parah, tapi tanggapan kita sama komentar itu. Padahal kan komentar dia itu kan nggak berarti apa-apa untuk kita. Iya. Ya itu nggak ada artinya untuk kita, nggak ada artinya juga. Ya. Terus kata yang masalah yang orang bunuh diri dia itu. Iya banyak di orang-orang Korea kan. Ya, kan? Nah, oke. Kita bisa bilang gitu terhadap orang-orang yang punya mental yang udah kuat bisa apa. Terus terhadap orang-orang yang nggak bisa kayak gitu, ya tetap aja yang kayak gitu nggak bisa dibenarkan. Makanya sampai si Baskara bilang kelamaan di sosial media bakal nggak sehat juga. Ujungnya dia keluar dulu dari situ, nenangin sejenak, baru setelah udah tenang baru dia masuk lagi. Karena emang nggak sehat sih kalau misalnya kita terus di dalam situ. Itu aja. Jadi menurutmu lah kayak gitu. Saat masa-masa kayak gini,
melihat yang dari masalah dari masalah yang terjadi dari Fis tadi yang dia terjadi, apa itu bakal menghambat seseorang kayak kau itu untuk berpendapat. Di saat makanya aku gini, sampai makanya di saat si Baskar itu klarifikasi aku jadi malu saat ada di liriknya dia yang peradaban, yang liriknya jangan coba atur di situ atur ya. Nah, saat dia udah berkomentar dia malah kayak menarik sendiri bakal karena aku baru komentar iya kan jadi malu sendiri si lontong inilah aduh kok sayangkan gitu seharusnya ya, tapi nggak tahu lah dia cara apa kayak mana, tapi agak disayangkan ya. Iya lah ya. Kayak dia nggak konsisten Iya, sama Mas. apa yang udah dia katakan, Lontong kan. sama yang udah dia buat. Lontong. Ya pasti kita kecewa dong ya kan. Kita tahu dari dia itu dari yang sarkas sakit lah, Fis itu luar biasa. Tapi ketika dia mengatakan jangan coba atur bahasa kami, tapi ketika dia diatur orang, Nah itu lontong. Kayaknya waktu tapi setelahnya itu ya tadi mereka nggak tinggal diam, langsung karen ya mereka keluarinnya. Tapi kalau menurut kita, menurut aku apa yang dilakukan dia itu memang berlawanan apa yang udah dia pernah katakan dalam lagu peradaban, jangan coba tutur bahasa kami. Tapi yaitu cara dia untuk meredam masa atau netizen di sosial media. Lawannya lawannya anak metal, oke. Lawannya anak metal. Di tengah-tengah pandemi kayak gini kita banyak yang didapatkan banyak cobaan satu, terus kita diuji lagi namanya bakal banyak berita-berita yang hoax atau apa, ini balik lagi bakal kita sendiri yang harus militer itu. Dan dari yang kejadian Fis tadi bakal kita dapat lihat pola pikir masyarakat Indonesia juga kayak mana melihat sesuatu di saat belum pasti tapi sudah menyimpulkan. Ya itu memang benar-benar daging dari masyarakat Indonesia sebetulnya itu, bahwa masyarakat Indonesia ini melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang aja, satu sudut pandang udah dia cuma ngambil satu itu, nggak ngambil yang lain, padahal di sudut pandang yang lain banyak hal positif yang bisa didapat dari situ. Itu satu sih, gila kan ya. Makanya di tengah-tengah kayak gini makanya semakin banyak orang yang nggak tenang dengan yang namanya berita di saat, makanya sampai di tengah-tengah kayak gini banyak yang namanya konspirasi yang buat kita makin nggak tenang. Terus karena kenapa kita bisa ujung dari awal kita nggak percaya konspirasi atau ujungnya nggak percaya konspirasi kita nggak punya kita nggak ada kegiatan lain selain ya tahu kita disuruh di rumah berselancar di sosial media ya. Terus-terusan dan ujungnya sampai over ujungnya kita nggak bisa mengendalikan itu, nggak bisa mengendalikan informasi-informasi yang dapat di sosial media, dan akhirnya kita langsung berasumsi dan mengutarakan yang kita asumsikan itu dalam komenan. Ya komenan itu parah. Makanya terjadi kan yang kasusnya Rimar, netizen Indonesia Rimar ya kan, habis itu BTS, aduh parah. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena masyarakat Indonesia itu udah nggak ada lagi kayak mana mau nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke sini, jadi akhirnya pelampiasan mereka berselancar di internet, ya kan? Karena mereka boring, stres kan, mereka lampiaskan ke komenan. Aduh, parah. Jadi gini, di tengah-tengah pandemi coronavirus sekarang ini, ya pasti tadi kita udah bahas permasalahan demi permasalahan, bahwa karena coronavirus ini menghambat remaja atau orang-orang untuk beraktivitas di luar. Jadi orang-orang itu lebih banyak malas-malasan di rumah, bahkan yang lebih parahnya dia berselancar di sosial media, kemudian terus-terusan nggak bisa ngontrol, berasumsi, dan kejadian yang kayak tadi itu momen pedas kepada orang-orang yang nggak bisa kita tahan kan? Iya, maka dari itu untuk penyelesaiannya di podcast ini menurut kita ini dari sudut pandang kita yang rapat ini kayak mana itu menyikapi itu apa? Bagaimana cara tindak
memudahkan kita untuk bertahan dalam artian kita tetap produktif, kreatif, inovatif semuanya. Jadi bagaimana cara kita untuk survive saat ini? Dari sisi lain, untuk orang yang introvert bakal jadi enak kan ya, nanti kita bakal bahas nanti jadi gua akan lanjut lagi. Ya, kalau menurut aku survive di tengah-tengah pandemi corona ini. Di saat semua nggak pasti. Iya. Saat semuanya nggak pasti, saat kapan sih? Jadi masih jadi pertanyaan untuk kita, kapan sih corona ini selesai? Nggak ada yang bisa jawab. Semuanya di lockdown, semuanya ditutup, dan yang harus kita lakukan untuk survive menurut aku, kita masih bisa beraktivitas di rumah, kita masih bisa mencari pelarian. Apalagi kita remaja kan? Iya, remaja ini, terutama kita remaja yang masih aktif-aktifnya, yang masih sehat walafiat, yang masih kuat, ya masih kreatif. Jadi kita bisa aja misalnya baca buku, menulis waktu untuk baca buku, memperluas wawasan, karena ilmu yang kita dapat di sekolah formal itu ya itu ilmu yang kita dapat di luar kita baca buku, kita bertemu kawan, kita ngobrol sama orang yang lebih pintar di atas kita, itu nggak kalah banyaknya ilmu yang kita dapat daripada belajar formal di sekolah. Karena jika kita walaupun COVID kayak gini, kalau tetap produktif ya kita ini menghasilkan karya dari rumah, dari apa semua kita tetap survive. Iya, itu caranya. Terus lanjut lagi. Apalagi kalau kita sendiri itu suka nulis, suka mengarang, kita bisa di saat-saat inilah para introvert yang suka kesendirian, suka akan menuliskan karya-karyanya yang monumental, itu yang bagus, yang keren, dengan tulisan-tulisan, karena kan ini masa-masa kita bisa mencari ketenangan, kita istirahat dari masa-masa sibuk kita saat sebelum COVID menyerang ini. Jadi yang harus kita sadari bahwa bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun yang terjadi saat pandemi corona ini, jangan berhenti untuk menjadi yang produktif. Apalagi sebagai remaja, pasti kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan kita mau jadi orang besar. Jangan berhenti produktif. Kita bisa melakukan apa-apa saja yang buat diri kita menjadi produktif. Karena memang bakal banyak orang-orang yang baru mulai terus melihat hal-hal yang baru terjadi kayak gini, bakal kesannya jadi malas lah, apa coba kamu dilakuin di saat-saat kayak gini. Ya bisanya apa, di saat semua dilarang, dibatasi, dan satu lagi jadi kita tetap produktif, terus kita enggak bosan-bosan juga ngingetin untuk kita semua yang belajar dari Chris tadi, kita selama yang kita lakuin itu masih nggak jauh dari yang namanya kebenaran, seharusnya kita nggak takut untuk tetap menyuarakan kayak gitu, walaupun kita tahu juga, walaupun si Baskara tadi itu udah klarifikasi tentang apanya, tapi kita tahu lah, nggak mungkin anak UI lebih pintar lebih bodoh dari kita masih remaja kayak gini kan, karena pasti dia lebih tahu apa yang dia harus lakukan. Tetap salut. Tapi pokoknya kita harus sama-sama produktif, dan pendapat kita tetap kita suarakan dengan cara yang benar lah, dengan cara positif lah, kan kita bisa juga yang namanya menyalurkan pendapat kita, karena kan di media sosial itu bebas. Tapi kembali lagi, kebebasan itu kita yang ngatur. Jangan sampai kita sendiri nggak tahu itu benar atau salah, jadinya ujungnya bakal bertentangan gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang-orang itu bisa berpendapat begitu gamblang, begitu membuat yang dia kritik itu sakit hati, ya karena di sosial media itu nggak ketemu langsung. Coba dia ketemu langsung sama aku gitu, bisa dia ngomong kayak gitu deh. Lebih ke ya aku nggak kenal dia, mampus kau. Iya. Kemarin itu jadi bahas juga sama yang waktu klarifikasinya Baskara itu kan. Banyak sih kemungkinan kenapa orang-orang bisa kayak gitu. Ada satu, ya tadi dia nggak punya kerjaan, nggak punya apa, ujungnya
ngomongin orang. Iya, ngomongin orang, jadi kerjaannya nggak ada kan kampret kali jadi kayak gitu, makanya sampai keputusan yang bisa aku ambil dari yang klarifikasinya Baskara kemarin itu, dia lebih memilih ngeblok orang-orang yang kayak gitu bukan karena dia takut, karena biar si Baskara nih ngeblok ujungnya kan dia nggak bisa ngomen, ujungnya ngasih waktu untuk si yang ngomen tadi ini untuk dia lebih produktif gitu di Oh iya, sendiri. betul, betul. Ya, Jadi dia nyari kerjaan lain sekali selain ngomongin orang. Ya, semoga nggak ngomong orang lagi nah itu. Itu, ini belum bilang. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu cara kita tetap produktif dari rumah gitu ya. Di saat Pandemi. pandemi kayak gini, kayaknya nggak hanya kita aja yang bisa tapi kalian juga dari rumah harus bisa juga tetap produktif, dan kita bakal jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kita bakal seproduktif mungkin, walaupun ya kadang ada yang namanya ngaret atau apa nyusun apa itu belum benar, Tapi kita berusaha iya, produktif. karena remaja itu sebenarnya banyak idenya, tapi kadang kemalasan dalam di remaja itu kuat banget, jadi harus sama-sama dilawan gitu ya. Oke, sampai jumpa di. Dan bagi kalian yang punya sudut pandang berbeda dengan sudut pandang kami, kita boleh berbeda pendapat karena sudut pandang itu banyak sekali. Tapi kita harus hati-hati dalam menyuarakan pendapat kita tadi. Kita pikirkan juga perasaan orang lain, perasaan orang yang kita kritik. Dan bagi kalian yang punya sudut pandang yang berbeda dengan kami, silakan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya karena bakal banyak lagi karya-karya dari kita yang bakal mengudara. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.